Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Hari ini seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami pada waktunya nanti, baik melalui pesan singkat maupun melalui line telepon yang akan kami sebutkan nanti. Baik, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni Golden Time serangan jantung. Kenapa cath lab harus cepat? Bersama narasumber kami, yakni Dr. Sarilia Septiani SPJP Konsultan VIHA, dokter spesialis jantung, konsultan kardiologi intervensi Rumah Sakit Permata Palembang. Assalamualaikum, selamat sore dok, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya dok? Sehat. Ya? Alhamdulillah. Sibuk ya dok? Gak apa-apa, hari ini nggak prakteknya di sini ya dok. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan bahas ini mengenai Golden Time serangan jantung. Kenapa cath lab harus cepat? Nah, berbicara tentang serangan jantung, memang kan masyarakat di rumah, orang awam itu sudah begitu akrab begitu ya dok ya dengan cath lab begitu. Nah, tapi sebenarnya tidak terlalu memahami sebenarnya apa sih cath lab itu. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, kita akan bahas dulu nih Golden Time serangan jantung itu kira-kira berapa lama begitu, kira-kira jangka waktunya berapa sih dok? Oke, jadi pertama kita harus bedakan dulu ya antara serangan jantung, itu ada tingkatannya, tingkatan yang ringan, sedang, berat. Nah, tingkatan yang paling berat itu kita sebut STEMI atau ST elevasi myocard infarct. Nah, itu yang kita sebut ada golden time-nya. Golden time-nya itu 12 jam pertama dari serangan. Pertama dia mengalami nyeri dada, itu dalam 12 jam pertama harus kita segera tangani. Nah, apa sih tindakan cath lab? Nah, tindakan cath lab itu paling sering didengar, kateterisasi gitu ya. Nah, kateterisasi ini adalah tindakan yang kita kerjakan untuk menyelamatkan aliran darah ke pembuluh darah jantung ini supaya otot-otot jantung bisa terselamatkan. Jadi hanya 12 jam pertama hanya saja. 12 jam pertama. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu kadang kita juga suka menyepelekan begitu ya dok ya, serangan itu kita tidak mengerti serangannya itu seperti apa yang harus diwaspadai, karena kalau nyeri-nyeri biasa, biasanya nanti hilang sendiri begitu ya dok. Nah, seperti apa memberikan pemahaman kepada pemirsa di rumah bahwa ada hal-hal tertentu yang harus diwaspadai ketika si pemirsa katakanlah begitu merasakan ada yang tidak enak di jantungnya atau di dada sebelah kiri, seperti apa dok? Oke, jadi pertama kita harus tahu nih, ini serangan jantung yang memang ini nyeri dada yang memang benar-benar serangan jantung atau nyeri dada yang bukan jantung gitu kan. Nah, gimana bedainnya? Pertama kita harus tahu lokasi ya. Lokasi nyeri dada pada serangan jantung itu luas, tidak bisa ditunjuk dengan jari. Jadi lokasinya tuh menyebar, bisa di kiri menjalar ke lengan atau ke leher seperti tercekik atau ke rahang, ke punggung atau nyeri ulu hati. Jadi tidak bisa ditunjuk begitu? Tidak bisa ditunjuk dengan jari. Jadi kalau dia menunjuk, saya nyerinya di sini nih, ditunjuk dengan satu jari, itu kemungkinan bukan jantung. Bisa saja otot ya, bisa saja yang lain. Jadi bukan karena jantung. Jadi kalau jantung itu luas, nyerinya tidak bisa ditunjuk dengan jari. Rasanya seperti ditimpa beban berat. Jadi nyerinya itu tumpul. Nah, bisa disertai dengan keringat dingin, mual, muntah atau pingsan. Gitu. Jadi itu yang kondisi yang memperberat gitu ya. Tuh. Jadi memang harus bisa membedakan dulu antara seperti apa serangan jantung dan seperti apa nyeri dada biasa, begitu ya dok. Iya, betul. Kalau misalnya memang yang terjadi, yang dirasakan ini sudah tanda-tandanya sudah khas banget begitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan pemirsa di rumah nih untuk katakanlah pertolongan pertama pada orang serangan jantung itu seperti apa dok? Biasanya apakah ditandai dengan pingsan, langsung tidak sadarkan diri, lemas seluruh badan, atau justru si pasien ini bisa tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa dia sadari ternyata ada waktu-waktu tertentu yang akhirnya dia bisa drop begitu dok? Oke. Jadi kita kan menilai nih, dia ini nyeri dada yang hebat, tidak harus sampai pingsan kita tunggu. Jadi kalau nyeri dadanya sudah khas seperti yang disebutkan tadi, sudah ada disertai gejala penyerta dengan keringat dingin, mual, nah itu sudah tanda khas ya. Nah, itu harus segera dibawa ke IGD. Kalau pasien ini sebelumnya pernah mengalami nyeri dada yang tapi tidak berat ya, jadi kita anggap CCS ya, kronik ya, kondisi kronik, biasanya pasien sudah tahu nih, sudah punya obat pengencer darah, punya obat di bawah lidah. Nah, itu pertolongan pertamanya obat bawah lidah tuh. Kasih dulu obat bawah lidah, bawa ke IGD. Jadi nggak ada pilihan alternatif nih, nggak boleh urut-urut kerok nggak boleh. Gitu ya dok ya? Nggak ada ceritanya. Jadi pertolongan pertamanya adalah kalau dia sudah pernah ada
keluhan kronik ya, kondisi kronik sebelumnya, maka pasti sudah ada bekal nih obat di bawah lidah. Pakai itu dulu, bawa ke rumah sakit, ke IGD. Gitu, nanti dari IGD kita akan evaluasi ini suatu STEMI atau bukan gitu. Jadi kalau dia STEMI, maka tadi kita harus langsung segera tindakan. Gitu. Kalau bukan STEMI, maka nanti kita evaluasi ddulu. Jadi apapun itu, meskipun tidak terlalu kronik, ini juga pasien ini harus mulai aware begitu ya dok ya. Jadi gimana kita aware? Ini sebelumnya kita nggak ada nih keluhan, sehat walafiat, olahraga lancar gitu ya, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kan kita harus nilai ada faktor resiko ya. Faktor resiko kita harus mengenali diri sendiri. Paling utama itu kita harus kenal diri sendiri. Faktor resiko kita apa? Mulai dari family history. Kita lihat nih, oh ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, ada nggak yang serangan jantung atau meninggal mendadak? Berarti sudah nambah nih satu faktor resiko. 2, hipertensi, kolesterol, diabetes, rokok. Obesitas juga satu. Iya, biasanya kan masuk lagi lifestyle ya. Nah, tapi yang paling bisa kita cegah kan 4 nih, ya kan? Mulai dari rokok yang pertama, rokok nih, oh saya nih perokok, berarti nambah nih satu faktor resiko. Oh saya gula darahnya tinggi, kolesterol saya tinggi, udah nambah tuh 3 faktor resiko. Berarti kan bukan hanya jantung ya, kalau faktor resiko ini kita pegang, artinya kita punya resiko untuk semua penyakit cerebrovaskular dan kardiovaskular. Jadi semua yang ada pembuluh darahnya nih, maka beresiko nih. Jadi kan karena 4 kondisi lifestyle yang buruk ini akan merusak pembuluh darah. Jadi bukan hanya jantung yang akan beresiko, otak juga, ginjal juga, gitu sama. Jadi baik dok, tapi tidak bisa kita artikan bahwa setiap yang mengalami nyeri dada itu adalah serangan jantung, tidak ya dok ya? Nggak semua nyeri dada adalah serangan jantung. Makanya tadi dibedakan gimana bedainnya sama nyeri dada yang bukan jantung. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau dia nyeri dadanya 1 detik gitu ya, cuma 1 detik bisa ditunjuk jari, kemungkinan bukan jantung. Jadi kalau nyeri dada itu bisa sampai 20 menit ke atas, nyeri dadanya nggak hilang. Gitu, itu serangan jantung. Baik, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Tentunya hari ini kita sedang membahas mengenai tema kami, yakni Golden Time serangan jantung. Kenapa cath lab ini harus cepat? Nah, kemudian yang akhirnya ketika penanganan pertama di rumah sakit adalah sebelum katakanlah nih si pasien ini tidak memiliki riwayat sebelumnya, tidak memiliki bekal tentunya dengan obat di bawah lidah dan lain sebagainya, ini yang pasti harus mutlak itu dibawa ke rumah sakit ya dok, terdekat. Tidak dikerok kalau zaman dulu katanya angin duduk gitu ya dok. Itu nggak relate banget kan ya dok. Nah, selanjutnya ini sebenarnya prosesnya apa lagi dok? Apa yang bisa segera dilakukan ketika sampai di SOP-nya ketika sampai di IGD terdekat? Oke, pertama kalau ini benar ya, suatu nyeri dada kan kita nyeri dada yang karena jantung kita kan melihat dari EKG ya. EKG-nya kita lihat, oh ini memang benar serangan jantung nih. Nanti kita akan berikan anti nyeri, kemudian antiplatelet atau pengencer darah. Jadi ada 2 macam pengencer darahnya akan langsung diberikan di loading gitu. Kemudian anti nyerinya, kemudian diberikan oksigen. Dan kalau misalnya masih nyeri bisa kita berikan sedasi pasiennya gitu. Kemudian kenapa harus 12 jam pertama dok? Apa yang terjadi jika pasien katakanlah baru sadar ataupun juga keluarga baru aware, oh ternyata mungkin ini kemarin serangan jantung. Itu tuh apa yang akan terjadi kondisi pasien setelah 12 jam ke atas? Jadi kalau dia kondisi STEMI ya, yang kita bilang 12 jam pertama, butuh 12 jam pertama itu adalah kondisi STEMI. STEMI itu adalah sumbatan total dari pembuluh darah jantung. Artinya kalau dia tersumbatnya di pangkal, maka otot yang dialirin ke bawahnya itu ke distal, lebih ke ujungnya itu akan tidak mendapat oksigen dan suplai darah gitu kan ya. Dalam 12 jam itu bisa rusak ototnya. Dan pada kondisi kalau kita ya kalau dia selamat ya, selamat nih, ternyata dia masih hidup nih pasiennya, tapi dia STEMI, bisa nanti setelah pertemuan berikutnya, oh ternyata 1 minggu setelah itu kok saya masih nyeri-nyeri dada, baru datang ke dokter nih setelah 1 minggu setelah serangan. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata pompanya akan turun. Karena ada bagian otot jantung yang kita bilang hibernasi, bisa mati. Jadi kalau kondisi hibernasi itu kita nilai, oh ini kalau kita buka dia hidup lagi nih, hibernasi kita sebut ya, ini ototnya hibernasi ini. Atau bisa jadi setelah kita buka ternyata nggak balik lagi,
ototnya gitu. Nah, jadi itulah makanya kenapa kok 12 jam pertama. 12 jam pertama itulah kita menyelamatkan pompa jantungnya jangan sampai dia drop. Jadi kalau pompa jantung kita udah jelek, nah itu yang keluhan mulai tuh kalau jalan sesak, jalan sedikit berapa meter mengas gitu ya. Nah, itu sering kita temui pasien-pasien yang sudah mungkin kita sebut terlambat lah ya. Terlambat untuk penanganan awal. Nah, itu bisa. Jadi ketika misalkan si pasien ini tepat ditangani dengan SOP yang tepat ketika seorang mengalami serangan jantung, apakah memang bisa menjalankan kehidupan dengan normal lagi? Maksudnya kondisi kesehatannya akan kembali normal begitu, Dok? Ya, jadi kan harapan kita itu adalah mengembalikan fungsi sosial pasien juga kan. Jadi kalau kita bisa selamatkan dari awal, maka pompa itu bisa diselamatkan, pompa jantung bisa terselamatkan, otot jantung bisa terselamatkan, maka targetnya ya memang kualitas hidup. Kualitas hidup pasien itu kembali ke fungsi normal gitu. Baik, ini kan kalau misalnya orang awam ini mengatakan bahwa ketika misalnya tadi sudah 1 minggu nih ternyata pasien ini bisa bertahan katakanlah seperti itu, tapi kemudian kok masih agak kurang-kurang enak, kemudian akhirnya berkonsultasi, ternyata oh bapak ini mengalami serangan jantung pada saat itu begitu, tapi mungkin serangan ringan begitu ya, Dok ya. Bisa. Nah, kemudian apakah itu sudah kategori terlambat dan penanganannya akan jauh lebih susah dan masih diperlukan cath lab atau seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau misalnya bukan STEMI, artinya dia ada sumbatan tapi tidak 100%, anggaplah 70 sampai 90%. Itu tidak apa ya istilahnya kita bilang dibilang terlambat enggak juga ya. Karena kita masih bisa tetap selamatin, bisa dengan melakukan pemasangan cincin ya, jadi kita buka tuh alirannya supaya lancar gitu ya, untuk mengembalikan pompa jantung. Jadi apakah ini kalau pasien sudah dibuka balik lagi normal, kan itu harapan kita. Kalau nggak balik normal, nggak usah dibuka. Jadi kita tuh ada satu kita tes ya, ada namanya tes untuk melihat, oh nih kalau misalnya kita ketemunya pasiennya udah setahun 2 tahun itu ternyata pompanya udah jelek banget, kita curiga nih koronernya juga udah di mana-mana sumbatannya. Nah itu nanti kita bisa cek apakah viability-nya kalau kita buka nih bisa balik lagi apa enggak. Kalau ternyata enggak kita kerjain, cukup dengan obat. Tapi kalau ternyata bagus tapi sumbatannya banyak, ya itu bisa ke bypass. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 07113114454, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan di WhatsApp yakni di 082311981790. Hari ini kami akan bahas mengenai golden time serangan jantung. Kenapa cath lab harus cepat? Bersama narasumber kami yakni Dr. Sarila Septiani SPJP konsultan VH, dokter spesialis jantung, konsultan kardiologi intervensi Rumah Sakit Permata Palembang. Baik dokter, kita lanjutkan kembali. Ini terkait dengan cath lab, bahwa kalau misalnya pemirsa agak susah, apa sih cath lab? Cath lab ini sebenarnya kalau yang sering lebih familiar CAT ya, Dok ya. CAT kalau bahasa masyarakatnya CAT ya, di CAT atau di ring begitu ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya prosedurnya seperti apa sih, Dok? Apakah beresiko? Apakah memang pada saat prosesnya itu agak sedikit mengkhawatirkan yang buat masyarakat menjadi ragu, takut ya ini serius banget atau bagaimana? Seperti apa sebenarnya prosedur pelaksanaannya, Dok? Jadi kalau untuk CAT-nya sendiri ya, jadi kateterisasi itu relatif aman sebenarnya. Untuk tindakannya juga termasuk kalau kita yang diagnostik ya, kateterisasi yang diagnostik itu bukan operasi besar ya, jadi biusnya juga bius lokal. Terus tindakannya juga di pergelangan tangan, jadi pakai sama kayak pasang infus, tapi di bagian arteri ya, dipasang di arteri. Kemudian nanti ada kateter atau selang kecil ya, kemudian ada kawat kecil yang masuk sampai ke pembuluh darah jantung. Nanti kita suntikan kontras itu untuk melihat seberapa besar sumbatannya gitu. Jadi itu diagnostiknya. Nanti waktu pemasangan cincin akan diputuskan dari hasil kateternya itu. Jadi kalau dia memang sumbatan di atas 70% itu baru kita pasang cincin, tapi kalau di bawah 70 tidak kita pasang. Nah, jadi cukup dengan obat saja. Jadi kalau untuk dibilang ada nggak sih
komplikasinya gitu ya. Jadi setiap tindakan kedokteran itu pasti ada, ya. Jadi pasti ada yang harus kita sampaikan ke pasien. Jadi salah satunya ada nyeri pasti, ada nyeri, kemudian bisa ada gangguan irama jantung, ya. Kemudian kalau pasiennya tidak tahan dengan zat kontrasnya itu ya bisa mengalami gangguan fungsi ginjal. Gitu. Tapi untuk sementara atau permanen begitu, Dok? Tidak. Jadi kan waktu kita tindakan itulah yang harus kita awasi ya. Jadi gangguan irama jantung itu ketika si alat masuk, gitu. Ketika alat yang masuk ke dalam jantung, ke pembuluh darah jantung, nah itu bisa mengalami gangguan irama. Tapi nggak semua. Jadi kan memang ininya komplikasi, sama seperti orang nyebrang, nggak semuanya, ya kan? Ya seperti itulah. Jadi semua tindakan kedokteran itu pasti ada komplikasi yang harus kita sampaikan ke pasien. Meskipun ya kecil, angka kejadiannya itu nggak nyampe 5%. Jadi nggak nyampe 5% angka kejadian komplikasi. Baik. Kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini Bapak? Dengan Ibnu di Borang. Dengan siapa? Mohon maaf. Dengan Ibnu di Borang. Baik, silahkan pertanyaannya Pak. Saya mau nanya sama dokter nih. Saya pernah didiagnosa jantung koroner. Yang hari gejalanya pernah 2 kali sakit di dada kiri sampai ke belakang. Iya Pak? Di diagnosa awal saya konsultasi sama dokter jantung, itu lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ke treadmill. Treadmill nama ditempel alat EKG. Nah di situ ada sumbatan sedikit. Tapi setelah saya sebulan kemudian ke dokter jantung yang lain, setelah EKG, nah sumbatan itu nggak ada lagi. Apakah emang bisa hilang dengan sendirinya tanpa obat atau gimana Dok kalau emang ternyata didiagnosa jantung koroner untuk mengobatinya? Oke, baik. Pak Ibnu? Ya. Pak Ibnu kalau boleh tahu usianya berapa Bapak? 42. Oh masih muda ya Pak ya? Iya. Wah harus sehat-sehat Pak karena anak-anak masih kecil ya? Iya. Saya itu kalau sakitnya itu terasa waktu olahraga berat sih. Kayak saya kan suka futsal. Kalau futsalnya terlalu diporsir kayak ada jentikan sedikit di dada rasanya. Tapi nggak terlalu parah. Waktu itu pernah 2 kali terasa sakit sampai belakang, udah lama nggak lagi. Itu aja, terima kasih. Dokter ada yang ditanyakan? Oke. Ini tadi dibilang ke dokter pertama di treadmill ya? Iya. Ke dokter kedua hanya EKG? Ya, hanya EKG. Oke. Baik, apakah sekarang masih ada keluhan Pak Ibnu? Sejauh ini sih belum ada. Kalau bisa jangan lagi sih. Baik. Ada konsumsi obat mungkin yang masih dikonsumsi sampai saat ini? Kalau sekarang sih nggak ada lagi obat yang saya konsumsi, tapi ada obat lain yang saya konsumsi. Selain jantung, saya ada penyumbatan dikit di saraf sih. Sekarang lagi konsumsi obat pengencer darah. Oke, untuk faktor resikonya Bapak punya apa? Merokok? Kalau dulu perokok berat. Oke. Udah sekitar 9-10 tahun saya berhenti. Oke. Kolesterolnya? Kolesterol lumayan tinggi. Ada kencing manis? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Di keluarga ada yang sakit jantung? Ada yang Di serangan keluarga jantung? dulu almarhum bapak. Oke. Darah tinggi? Darah tinggi kalau saya nggak sih normal, kalau darah normal. Tapi ada keturunan bapak saya juga dulu darah tinggi. Obesitas nggak? Enggak, sekarang berat saya sekitar 67. Oke, jadi Tinggi 168. oke. Jadi faktor resikonya family history, smoker ya, sama apa tadi DM ya? Ya, tidak DM tapi. Tidak, tidak DM. Tidak DM. Baik, itu saja Pak Ibnu. Ya itu saja. Baik, terima Ya, kasih. Terima kasih Pak Ibnu, sehat-sehat ya Pak Ibnu ya. Silakan Dok. Oke, jadi kalau kita lihat dari faktor risiko ya, kolesterol, kemudian family history, rokok, usia di atas 40 tahun. Jadi kalau laki-laki itu di atas 40 tahun itu faktor risiko udah meningkat tuh. Tapi kan masih muda ya Dok sebenarnya. Iya, ya, Dok? tapi batas, kalau dari penelitian itu 40 tahun untuk laki-laki itu faktor risikonya lebih tinggi Untuk perempuan? Untuk perempuan ketika menopause.
Oh begitu. Jadi rata-rata di atas 50-an, di atas 55 lah kalau perempuan. Ketika menopause itu dia akan meningkat faktor resikonya. Jadi si Pak Ibnu ini sudah pegang 4 ya faktor resikonya. Kemudian pertama tadi ditegakkan diagnosa sakit jantung koronernya itu dari treadmill. Dan sudah dibuktikan dari kita tadi ngobrol ya, bahwa si bapak ini ada keluhan nyerinya itu ketika aktivitas berat, olahraga lah ya, olahraga. Jadi memang dipicunya ketika olahraga, jadi ada aktivitas. Jadi kenapa sih kok kita mendiagnosa seseorang itu ada sakit jantung koroner atau enggak, kok disuruh treadmill? Nah tujuannya adalah untuk mencari nih, seketika dia aktivitas maksimal, kita lihat apakah ada, jadi kalau EKG-nya itu kelihatan ada gelombang ST depresi, nah itu tuh positif nih, oh kita curiga dia ada sumbatan pembuluh darah jantung. Ketika dia tidak aktivitas, anggaplah dia lagi baring aja, dengan EKG biasa nggak kelihatan. Jadi baru kelihatan ketika dia aktivitas berat gitu. Nah kok ketika aktivitas sih munculnya? Jadi kemungkinan dia sumbatannya itu enggak yang 90-100% gitu. Anggaplah sumbatannya 70% gitu ya. Jadi misalnya ini pembuluh darah nih, lubangnya nih, pembuluh darahnya, lumennya. Kemudian ada sumbatan 70%. Aman nih, masih ada ngalir nih, aliran darahnya masih lancar nih. Ketika dia aktivitas, maka terjadi spasme pembuluh darah. Yang tadinya 70 dan masih ada aliran, ketika dia aktivitas jadi tersumbat. Makanya ketika dia treadmill atau dia olahraga yang ekstrim, nadinya cepat, maka akan kelihatan tuh, wah ada depresi, curiga ada sumbatan pembuluh darah koroner gitu. Nah ketika dia EKG biasa yang hanya baring saja, kemudian di EKG nggak nampak, maka terlihat seperti normal. Makanya dia ke dokter yang kedua dibilang baik-baik saja, EKG-nya normal. Tapi kan dia harus dibuktikan dengan treadmill kalau pasiennya ada keluhan. Jadi kalau pasien datang ke kita dari EKG dia normal, tapi pasiennya ngeluh nih, saya setiap kali olahraga ada nyeri dada, makanya kita treadmill, ternyata positif. Maka harus untuk melihat berikutnya itu bisa dengan CT scan atau dengan kateterisasi. Gitu. Jadi harus diperiksa lebih lanjut, bukan dengan EKG yang pada saat istirahat. Gitu. Jadi kira-kira kata Pak Ibnu tadi, apakah bisa hilang sendiri begitu dok? Nggak bisa hilang sendiri. Walaupun misalnya ini berubah pola, jadi lifestyle jadi lebih sehat, apakah bisa hilang dok ini sumbatan yang ada di pembuluh darah? Nggak, kalau jadi langsing. Jadi kita bisa membuat si plaknya itu stabil ya dengan pemberian obat statin ya. Kan dia ada obat, dia juga kolesterolnya tinggi kan ya, pasti sudah dapat nih obat statin. Kemudian dapat juga aspilet ya katanya tadi ya, pengencer darah. Jadi sebenarnya dari pembuluh darah cerebral, otak juga sudah ada kecurigaan nih ada sumbatan gitu ya. Jadi sebenarnya pembuluh darah itu nggak mungkin milih-milih. Kalau dia udah rusak, ada sumbatan, nggak mungkin milih-milih. Saya mau di jantung aja, saya mau di kepala aja, nggak mungkin. Jadi kalau dia sudah ada ketahuan nih, yang di kepala juga sudah ada sumbatan, ya sangat mungkin yang di jantung juga sudah ada, gitu. Jadi apakah setelah saya minum aspilet, kemudian statin, saya pasti langsung bersih? Enggak. Jadi nggak bersih, dia hanya menstabilkan supaya dia jangan lepas. Yang sudah ada, jangan sampai lepas dan menyumbat lebih jadi total gitu, sumbatan total. Jadi itu tujuannya pemberian tadi pengencer darah sama statinnya gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 dan line WhatsApp. Untuk itu tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo dokter, masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan di WhatsApp kami 0823 1198 1790. Hari ini kami membahas mengenai golden time serangan jantung, kenapa cath lab harus cepat, bersama narasumber kami Dr. Sarila Septiani SPJP Konsultan VIHA, dokter spesialis jantung, konsultan kardiologi intervensi Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, dok, kalau misalnya pasien ini atau pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita ingin berkonsultasi, dokter prakteknya
di Rumah Sakit Permata ini kira-kira hari apa saja dan jam berapa, Dok? Ya, untuk praktek di Permata saya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi di siang jam 1 sampai jam 4 dan ada jam 5 sampai jam 9 malam. Oh, jadi hari ini langsung praktek ya, Dok? Iya, sebenarnya praktek. Baik, kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Agus Kayu Agung. Bapak Agus di Kayu Agung. Silakan Pak Agus. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Tapi di luar tema, Dok, bertanya ini. Ya, silakan Pak. Saya udah pernah diabetes. Jadi yang saya tanyakan, ada efeknya ke jantung nggak, Dok? Baik. Dokter ada yang ditanyakan? Ya, selain diabetes ada sakit yang lain Pak, darah tinggi, kolesterol. Kalau darah tinggi nggak ada. Nggak ada. Kolesterol Tapi sering kaki kesemutan. Baik. Oke. Itu aja. Bapak usianya berapa, Pak? Kalau boleh tahu. 62. Baik, 62. Baik, Pak Agus, itu saja Pak Agus yang ingin ditanyakan? Iya, nah, itu aja. Baik. Oke. Terima kasih Pak Agus di Kayu Agung sudah bergabung bersama kami di Halo Dokter. Silakan Dok, langsung dijawab. Oke. Baik, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan ya bahwa untuk diabetes sendiri merupakan salah satu faktor resiko, salah satu faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung dan stroke sebenarnya. Jadi si diabetes ini, gula darah yang tinggi itu akan membuat kaku pembuluh darah, dan pembuluh darah ini ada di mana-mana. Jadi nggak cuma di kepala, jantung, bisa sampai ke ginjal, kaki gitu kan ya. Jadi dia akan merusak si pembuluh darahnya, kaku, jadi mudah terjadi sumbatan gitu. Jadi harusnya nih pasien-pasien diabetes harus kita edukasi ya sebenarnya bahwa resikonya ini besar. Jadi bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung ataupun gagal ginjal. Dan termasuk salah satunya tadi Bapaknya sudah jebutin nih, kakinya sering kesemutan gitu kan. Itu efek dari diabetesnya sendiri. Jadi gula darah yang tidak terkontrol itu bisa bikin kesemutan. Kita bilang gitu ya. Jadi ya harus dikontrol gula darahnya. Gitu ya, dia harapannya kalau untuk pasien-pasien diabetes ini yang paling utama gula darah harus dikontrol tuh, mulai dari bisa pakai obat tablet ya, oral, atau yang disuntik pakai insulin. Jadi tergantung sama dokternya ya, nanti kita lihat berapa gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasanya berapa, kemudian ada gula darah yang dalam 3 bulan kita lihat namanya HbA1c, itu kita lihat tuh berapa, dia membaik tidak dengan obat yang sudah diberikan. Jadi nanti ada evaluasinya terus. Jadi jangan sekali saya sudah berobat nih, obatnya dapatnya A gitu, obat ini terus aja dimakan nggak pernah kontrol. Nah itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus ada nih sekian bulan kita datang lagi ke dokternya, dicek lagi gula darahnya udah bagus belum dengan obat ini, perlu ditambah nggak obatnya. Nah jadi kan harus targetnya harus tercapai supaya pembuluh darahnya nggak rusak. Gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Dok, selanjutnya tadi sudah sempat disinggung dokter prakteknya di Rumah Sakit Permata Senin, Rabu, Jumat ya, Dok ya. Kalau hari ini jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 7 hari. Oh, jam 7. Jadi dari sini bisa langsung ke rumah sakit, ke praktek ya, Dok ya. Baik, kemudian Dok, jika pemirsa ingin tiba-tiba mengalami serangan ya, Dok, terus tiba-tiba aduh saya sepertinya harus ke IGD terdekat dan support begitu tempatnya, rumah sakitnya terhadap keluhan saya. Nah, kira-kira seperti apa penanganan di Permata, Dok? Oke, jadi kalau kita serangan jantung tadi sudah sama ya. Jadi sebenarnya SOP untuk serangan jantung itu sama. Pasien yang dengan nyeri dada harus kita buktikan apakah dia benar dengan serangan jantung. Jika benar, kita berikan obat-obat tadi antiplatelet atau pengencer darah, kemudian diberikan anti nyeri, oksigen, kemudian kalau dia masih nyeri bisa kita berikan sedasinya berupa morfin. Kemudian juga saat ini katanya juga Rumah Sakit Permata tengah mengadakan promo USG jantung gitu ya, Dok ya, untuk mungkin pemirsa di rumah yang sedang aware begitu, yang apakah keluhan-keluhan saya ini apakah karena ada gangguan di jantung atau seperti apa, nyeri-nyerinya begitu, bisa
dijelaskan begitu, Dok? Oke, jadi kalau sudah ada sebenarnya, oh saya nggak nyaman di dada, udah ada rasa tidak nyaman di dada aja itu udah boleh kok diperiksa gitu. Periksa yuk. Nah, nanti kita di rumah sakit akan ada pemeriksaan EKG, kemudian kita lanjut USG jantung. USG jantung ini kita akan lihat nih pompa jantungnya udah mulai ada gangguan apa enggak. Nah, gitu. Jadi dari USG jantung ini atau kita sebut ekokardiografi, kita akan lihat pompa jantungnya, katup jantungnya, kemudian ada bocor apa enggak gitu ya. Nah, kemudian akan kita nilai gerakan seluruh ototnya itu bagus apa enggak gitu. Jadi saat ini sedang promo ya, Dok? Iya, lagi promo. Ini hanya 1 jutaan aja ya, Dok. Jadi pemirsa jangan khawatir, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Permata Palembang. Kalau misalnya mau konsultasi terus dilanjutkan dengan mungkin bisa cek USG jantung begitu, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Permata Palembang. Kemudian cath lab juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Permata. Bisa ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya cath lab sendiri. Dan kita sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk kateterisasi dan kita untuk termasuk DSA juga ya. Jadi kateterisasi itu untuk diagnostiknya, untuk melihat ada nggak nih sumbatan. Kalau ada sumbatannya berapa persen kah sumbatannya gitu. Jadi kita juga sudah bisa mengerjakan untuk tindakan kateterisasi di Rumah Sakit Permata. Jadi jangan ragu, jangan khawatir memilih rumah sakit, langsung saja ke ke Rumah Sakit Permata Palembang begitu, Dok. Betul sekali. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0822 8019 sekian. Dokter, saya mau tanya, pernah mendengar pasien jantung lalu di rumah sakit dilakukan tindakan balon. Nah, mohon pencerahannya, Dok. Ini dari Charles di Palembang. Oke. Jadi balon ya, balon itu jadi sebenarnya kalau kita lihat ada sumbatan pembuluh darah jantung nih, oh dia sekian persen. Oh, ini kita balon itu kita kembangin gitu ya, kita kembangin pembuluh darahnya, kita lihat lancar apa enggak. Kalau kita sebutnya TIMI 3, kalau udah TIMI 3 alirannya ada TIMI 3 atau misalnya kita lihat oh pembuluh darahnya kecil, kalau mau dipasang cincin nggak muat nih, gitu. Nah kita itu cukup balon aja. Balonnya pun bukan balon biasa ya, balonnya ada obatnya. Balon itu ada obatnya yang untuk mempertahankan supaya dia tidak ada sumbatan di daerah itu lagi, gitu. Jadi biasanya kita pakai di daerah yang pembuluh darahnya kecil. Jadi yang memang cincin nggak bisa. Tidak bisa Jadi ketika di balon dikembangin, balonnya itu ada obat. Jadi bukan balon biasa. Apakah ini sama prosesnya dengan cath lab atau Ya, itu berbeda? betul, Itu cath lab juga. Iya, ya? itu tindakan kateterisasi. Jadi sebelum kita balon ya kita kateterisasi. Kateterisasi begitu kita lihat ada sumbatan baru dikembangin balon di situ. Gitu. Tingkat keberhasilannya seperti apa, Dok ya? Berapa persen sebenarnya tingkat keberhasilan dari kateterisasi jantung ini, Dok? Itu. Jadi kalau misalnya ini pasien serangan gitu ya, angka keberhasilan. Jadi maksudnya kalau ini benar serangan jantung, benar ada sumbatan, udah kita buka, ya 100% lah kita berhasil buka gitu ya. Kecuali terjadi komplikasi. Misalnya terjadi serangan berulang, henti jantung ya, gangguan irama, henti jantung. Nah, itu di luar ini ya, apa sih? Itu komplikasi lah ya. Komplikasi medis itu yang tidak bisa dihindari pada beberapa pasien. Gitu. Jadi memang ini salah satu prosedur penyelamatan pasien. Iya, betul. Jadi prosedur penyelamatan nyawa. Baik, baik, Dok. Jadi memang faktor resiko juga sangat mempengaruhi seseorang apakah lebih beresiko mengalami serangan jantung atau tidak begitu. Tadi yang sudah disebutkan tadi. Jadi memang usianya juga saat ini sepertinya semakin muda ya, Dok. Iya, Jadi betul. jangan terlena. Jangan terlena. Jadi memang angka kejadian serangan jantung pada usia muda itu kita banyak dapati pada pasien-pasien yang perokok aktif. Laki-laki. Perokok aktif. Nah, jadi yang merokok kadang kita dapat tuh sebungkus sehari gitu ya. Ya ternyata serangan jantung ada yang usia berapa ya kemarin 32 tahun. Masih muda sekali. Lagi main bulu tangkis. Jadi kayak oke, jadi ternyata rokok itu sangat ngaruh gitu. Jadi sangat-sangat harus stop merokok gitu ya. Jadi faktor resiko yang tinggi lah. Salah satunya itu rokok. Nah, jadi hati-hati nih untuk bapak-bapak yang masih merokok aktif begitu. Nah, ini juga ternyata salah satu penyebab dari serangan jantung. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp kami 082311981790. Baik, dok, kita lanjutkan kembali. Ini golden time serangan jantung, kenapa cath lab harus cepat? Nah, kalau berbicara mengenai serangan jantung, kenapa kok akhir-akhir ini usia ini semakin muda ya dok ya dibandingkan dengan usia sebelumnya? Kalau zaman dulu tuh sekitar mungkin 50, 60 yang serangan jantung, yang stroke dan lain sebagainya, tapi akhir-akhir ini sepertinya usia muda itu juga sudah mulai aware begitu ya dok terhadap kesehatan-kesehatan, salah satunya banyak juga pasien serangan jantung, kemudian pasien yang mengalami stroke, gagal ginjal di usia muda. Ini sebenarnya kenapa dan bisakah dicegah dok? Ya, jadi kok makin muda gitu ya ketahuannya. Kalau maksudnya kalau ketahuannya makin muda, mungkin karena mulai banyak yang aware dengan melakukan ya MCU ya, kita melakukan medical check up. Jadi lebih banyak yang ketahuan di usia muda. Jadi sebelum terjadi serangan udah ketahuan ada nih ada resiko nih sumbatan gitu ya. Satu itu. Kedua, memang kita lihat bahwa memang lebih banyak usia muda sekarang nggak terlalu banyak aktivitas, lebih banyak duduk di kantor, handphone gitu ya. Kemudian lifestyle ya, mulai dari makanannya, mulai banyak junk foodnya gitu ya. Kemudian rokok ini kalau dulu cuman ada rokok biasa itu, sekarang sudah ada vape. Jadi vape ini malah lebih banyak yang nggak merasa berdosa tadi ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang merasa vape ini aman, tapi ternyata dengan rokok semua merasa oh ini aman, ini nggak apa-apa nih. Oh salah ya, ternyata vape itu sama aja dengan rokok. Jadi bisa menyebabkan merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadi serangan jantung, stroke gitu. Dan gula satu lagi ya, memang sekarang lagi banyak makanan bergula tinggi, ya kan? Kemudian minuman saset ya, kopi, kalau dulu kopi hitam, sekarang lari ke kopi sasetan. Nah itu kopi sasetan itu kan gulanya tinggi, nah itu juga bikin kerusakan ginjal, kemudian ya meningkatkan kadar gula dalam darah sehingga menyebabkan pembuluh darah kita tidak baik gitu ya. Jadi memang akan meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, kerusakan ginjal gitu. Baik, jadi memang harus lebih baik harus waspada dari dini begitu ya dok ya. Betul. Segera apabila ada gangguan atau merasa ada yang tidak nyaman bisa segera langsung diperiksakan begitu ke rumah sakit ataupun juga ke dokter spesialis jantung terdekat. Baik, ini juga untuk meyakinkan bahwa ternyata memang salah satu prosedur yang bisa dilewati oleh orang yang mengalami gangguan jantung, katakanlah koroner ya ini dok ya. Ini adalah cath lab begitu. Jadi jangan khawatir untuk melakukan tindakan prosedur ini karena ini justru kalau misalnya segera tahu bisa segera diselamatkan. Iya, betul. Tapi sebagian masyarakat itu masih merasa bahwa aduh bahaya ya nanti begitu. Kemudian juga katanya tuh cincinnya atau ringnya itu tidak bisa bertahan lama. Apakah memang betul begitu dok? Hanya ada jangka waktunya sekian tahun, 7 tahun, berapa tahun kemudian sudah kadaluarsa begitu di dalam sana. Ini juga yang dihantui masyarakat yang ada saat ini. Seperti apa dok? Apakah memang betul seperti itu? Ya, jadi untuk tindakan cath labnya sendiri itu relatif aman ya, tadi sudah saya sampaikan. Sementara cincinnya sendiri ada kadaluarsanya enggak? Kadaluarsanya itu dibilang ada sumbatan lagi gitu ya. Ada sumbatan lagi di tempat yang sudah kita pasang cincin. Kalau obatnya diminum nggak teratur, kalau gula darahnya nggak terkontrol, hipertensinya nggak terkontrol, nah maka tempat yang sudah kita pasang cincin bisa ada sumbatan lagi. Jadi gimana supaya dia nggak kadaluarsa? Ya itu tadi, dijaga. Makan obatnya harus rutin setiap hari. Terutama ini ada pengencer darah namanya Aspilet ya. Ini dimakan setiap hari seumur hidup. Kemudian kolesterolnya dijaga, gula darah dijaga, hipertensinya dijaga. Jadi tensinya dijaga. Jadi kalau ini sudah terkontrol, insya Allah nggak ada tuh masa kadaluarsa dari cincin. Jadi nggak ada istilahnya. Oh ini cincinnya 10 tahun nanti karatan, nggak ada. Dok, jika pasien ini sudah di cath lab, kemudian juga ada 2 cincin katakanlah begitu, 2 ring yang dipasang. Nah kemudian juga berkemungkinan si pasien ini akan mengalami serangan lagi dan harus dipasang cincin lagi atau seperti apa dok? Ya, jadi balik lagi kalau faktor resikonya tadi tidak terkontrol, jadi paling banyak nih pasien udah pasang cincin enakan merokok lagi paling sering. Bisa nggak serangan jantung lagi? Bisa.
Bisakah serangan ketiga, keempat? Bisa. Kalau faktor resikonya tidak pernah dikontrol. Jadi sebagian besar, ini saya ada beberapa pasien udah pasang cincin, Bapak masih merokok? Iya, saya nggak bisa kalau stop merokok. Ini. Jadi kita juga susah. Jadi memang kalau faktor resiko tidak dikontrol secara sadar oleh pasien, oh saya ini perlu mengontrol, oh saya ini udah nggak boleh lagi loh merokok, oh saya ini harusnya sudah mulai rajin olahraga. Itu dulu yang ditanamkan ke pasien setelah pasang cincin, bukan dibilang sudah pasang, Pak aman, Bapak boleh ngebut. Ngebut dalam arti kata ngegas lagi, rokok ngegas, gulanya ngegas, nggak gitu. Jadi setiap kali pasien sudah dipasang cincin, kita harus meningkatkan awareness pasien. Oh nih Pak, gulanya tolong dijaga, makannya dikurangin, yang karbohidrat tuh diilangin, dikurangin gitu. Rokoknya Pak nggak boleh lagi gitu kan ya. Kita harus edukasinya ke situ. Jadi bukan berarti setelah dipasang cincin dia bisa bebas. Bukan. Baik, dokter, kira-kira apa ini closing statement seperti apa sih sebenarnya mengajak pemirsa di rumah agar teredukasi, jangan sampai serangan begitu ya. Ini amit-amit, mudah-mudahan semua pasien, semua pemirsa di rumah ini sehat semua. Apa yang bisa diedukasi begitu kepada pemirsa di rumah bahwa agar lebih aware terhadap kesehatan diri, salah satunya adalah kesehatan jantung, sehingga tidak terjadi serangan jantung begitu yang tidak kita inginkan. Jadi pertama kita tadi ya, kita harus kenali diri kita sendiri, kenali diri kita, mulai dari lihat faktor-faktor resiko. Saya pegang berapa ya faktor resiko? Oh ternyata saya udah 3 nih pegang. Hal pertama yang harus kita lakukan medical check up. Medical check up itu kita akan lihat ini bukan hanya jantung aja ya. Jadi nanti medical check up itu kita akan menilai kondisi fisiknya, vital sign-nya, nanti kita lihat EKG-nya, kemudian pemeriksaan treadmill. Dari situ akan kita lihat, oh ternyata Bapak ini punya resiko hipertensi dalam 5-10 tahun ke depan, punya faktor resiko hipertensi, bisa ketahuan dari treadmill. Nanti kita lihat juga, oh ternyata dia punya resiko serangan jantung. Kita lihat akan terlihat dari gambaran treadmillnya, oh ada kecurigaan sumbatan pembuluh darah jantung. Nah dari sini akan kita evaluasi lanjutan. Nah jadi hal pertama ketika kita sudah menyadari diri kita punya faktor resiko adalah melakukan medical check up. Medical check up itulah langkah pertama kita untuk menilai seberapa besar resiko yang kita punya. Baik. Gitu. Baik. Jadi kembali lagi ke lifestyle, kemudian kita menyadari diri bahwa oh ada faktor resiko seperti apa, harus lebih aware begitu ya dok ya terhadap Jadi kalau kesehatan. sudah tahu faktor resikonya, dijaga. Baik. Baik, terima kasih sekali dokter sudah berbagi bersama kami. Sudah banyak sekali kita bahas hari ini mengenai golden time serangan jantung, kenapa cath lab harus cepat. Tentunya kami juga menyarankan Anda pemirsa yang jika khawatir, aduh saya kira-kira kemana ya, kira-kira kemanakah saya harus memeriksakan diri dengan keluhan-keluhan yang saya rasakan saat ini, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Permata Palembang. Apalagi saat ini sedang ada promo ya dok ya untuk USG jantung. Bisa langsung saja datang berkonsultasi dengan dokter Sarila dan melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan Rumah Sakit Permata. Akhirnya saya Wima Yasser Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.